Oke. Lebih banyak itu faktor internal kita, jadi bukan faktor yang dari luar. Ini ada satu mitos, saya dengar-dengar juga katanya kalau sering bawa beban berat ini dapat memicu frozen shoulder. Benar nggak nih, Dokter Demi? Oke, kita sekalian debunking mitos ya berarti ya, Mas Des. Mm-mm. Ya, jadi apa namanya, membawa benda berat itu kan definisinya cukup luas sebenarnya ya. Karena itu sangat personal sekali. Misalkan ada bangsa kita, misalkan bangsa Asia dibandingkan Caucasian itu, dia kan berat yang bisa ditanggung oleh setiap joinnya itu berbeda, sendinya itu berbeda ya. Misalkan kalau untuk pemain football misalkan dia bisa bebannya bisa sampai 20 kilo misalkan dia tanpa ada cedera. Tapi mungkin kalau di apa namanya di masyarakat kita mungkin lebih rendah dari itu. Mungkin sekitar 10 mungkin udah bisa menyebabkan cedera gitu ya dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalkan pada kasus ini sebenarnya tidak, Mbak Sesa. Jadi kalau kita membawa misalkan ransel di sebelah misalkan gitu ya. Iya, Kan misalkan kalau anak sekolah biasanya kan gitu ya. sandalin sebelah Kalau benar. ya, kalau itu dalam waktu yang apa relatif singkat, misalkan saat pulang sekolah atau pada saat itu apa berangkat itu kan nggak sampai paparannya nggak terlalu banyak, jadi itu tidak signifikan untuk menjadi penyebab frozen shoulder. Karena Oke. lebih banyak itu faktor internal kita, jadi bukan faktor yang dari luar. Jarang sekali faktor luar kecuali ada pasien yang datang itu dengan keluhan nyeri bahu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah itu beda ceritanya. Kalau itu kan ada force majeure, jadi Ya. ada sesuatu yang tidak kita sangka terjadi. Oh, Tapi kalau dalam apa kapasitas keseharian, memanggul sesuatu di bahu dalam waktu lama itu tidak menyebabkan frozen shoulder. tidak menyebabkan frozen shoulder ya, Dokter Tidak. Demi. Jadi Sudahlah. aman buat sahabat Sonora kalau yang apa suka memanggul di satu bahu asal dia tidak berlebihan beratnya is okay, nggak apa-apa. Oke, langsung diklarifikasi, langsung diberikan penjelasan oleh Dokter Demi. Dokter, ini juga karena tadi menyinggung, dokter menyinggung tentang olahraga juga, seperti itu. Ini gimana nih untuk kejadian kalau seorang atlet ataupun seseorang yang cukup aktif dalam berolahraga menderita frozen shoulder, antisipasinya apa nih dok? Oke, jadi untuk atlet ini mungkin case-nya agak beda ya Mbak Sesta Mm-mm. ya. Kita biasanya kalau di atlet itu dia punya trainer atau personal trainer dan ada tim apa physical performance-nya biasa. Jadi apabila mereka akan melakukan aktivitas, misalkan training sebelum kejuaraan itu biasanya mereka akan dikasihkan repetisi untuk latihan. Nah, repetisi latihan itu sudah terstandar internasional, jadi safe dia buat apa bahu atau mungkin buat sendi apapun yang terlibat dalam olahraga tersebut. Jadi justru pada atlet itu kemungkinan frozen shoulder itu jauh lebih ringan Oke. karena mereka tahu caranya menghindarinya gerakan Ya. yang berlebihan, tahu cara menghandle beban dan tahu cara misalkan di atlet bola nih tahu caranya jatuh misalkan habis heading gitu. Ah ya. Jadi pun ada gitu. Dan mereka sedang memahami itu biasanya pada apa kelompok atlet itu biasanya justru jarang. Saya hampir tidak pernah ada atlet yang sakit frozen shoulder. Biasanya robek atau dislokasi gitu. Itu lebih lebih lumrah. Apalagi pada atlet yang mengalami cedera konteks sport.